Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Maidola Nababan dengan NPM 2022 21500051. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah membaca dengan materi membaca pemahaman interpretatif. Adapun 3 hal yang akan saya bahas pada hari ini, yang dimana yang pertama pengertian, tujuan, dan aneka tujuan. 1. Pengertian. Membaca interpretatif. Membaca interpretatif adalah kegiatan membaca yang bertujuan agar para siswa mampu menginterpretasikan atau menafsirkan maksud pengarang, apakah karangan itu fiksi atau fakta, sifat-sifat tokoh, reaksi emosional, gaya bahasa, dan bahasa kias, serta dampak-dampak cerita. Menurut Syafi'i pada tahun 2009, pemahaman interpretatif harus didahului pemahaman literal yang aktivitasnya berupa menarik kesimpulan, membuat perbandingan-perbandingan, menemukan hubungan baru antara fakta-fakta yang disebutkan dalam bacaan. Nah, yang kedua, tujuan. Apa sih tujuan membaca interpretatif itu? Baik, di sini kita akan bahas bahwa membaca interpretatif bertujuan agar para siswa mampu menginterpretasikan atau menafsirkan maksud pengarang. Dalam hal ini, seorang pengarang menulis sesuatu adalah tidak lain bertujuan untuk dibaca orang lain. Menurut Tarigan pada tahun 1982, mengemukakan bahwa terdapat 6 tujuan membaca interpretatif. Yang pertama, maksud pengarang. Maksud pengarang adalah seseorang pengarang menulis sesuatu untuk dibaca orang lain. Sadar atau tidak sadar, sang pengarang mempunyai tujuan atau maksud tertentu. Oleh karena itu, perlu kita ketahui terlebih dahulu ragam-ragam tulisannya. Dan secara garis besarnya, ragam tulisan tersebut dapat berupa deskripsi, narasi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Pengklarifikasian ragam tulis dapat pula dilakukan berdasarkan voice atau nada, yang dimana ada nada akrab, penerang, menjelaskan, mendebat, mengkritik, dan nada kewenangan. Yang pertama, tulisan bernada akrab. Nah, tulisan bernada akrab ini membuahkan tulisan yang bersifat pribadi. Tulisan pribadi adalah suatu bentuk tulisan yang memberikan sesuatu yang paling menyenangkan dalam penjelajahan diri sang penulis atau diri pribadi sang penulis. Nah, tulisan pribadi dapat berbentuk buku harian, jurnal, cerita tak resmi, surat, dan puisi. Tulisan pribadi ditandai dengan bahasa yang alamiah, sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, wajar, dan sederhana. 2. Tulisan bernada penerangan. Tulisan bernada penerangan. Mungkin kita tidak asing dengan mendengarkan ungkapan pengalaman adalah guru yang baik. Apabila kita merekam pengalaman kita dalam bentuk tulisan, pada hakikatnya kita mencoba menangkap keberadaan pengalaman itu sendiri. Atau dengan kata lain, kita merekam cara melihatnya, mendengarnya, merasakannya, menciumnya. Tulisan seperti itu biasanya bernada penerangan, bersifat informatif, dan membuahkan tulisan yang bersifat deskriptif atau bersifat memerikan. Nah, yang ketiga, tulisan bernada penjelasan. Biasa disebut dengan tulisan penyingkapan. Berbeda dari tulisan yang bernada penerangan, karena tujuan tidak hanya sekedar menciptakan, memberikan, atau meyakinkan, tetapi menjelaskan sesuatu pada sang pembaca. Berbagai cara untuk mencapai tulisan itu, misalnya dengan pengklarifikasian, pembatasan, penganalisaan, penjelajahan, penafsiran, dan penilaian. Ya, yang berikutnya, tulisan bernada mendebat. Bila pengarang menggunakan nada mendebat atau nada berargumentasi, maka hasilnya adalah tulisan persuasif. Persuasif adalah karya-karya yang bertujuan meyakinkan para pembaca. Untuk mencapai tujuan itu dituntut beberapa kualitas, yang dimana 1. Tulisan persuasif harus jelas dan tertib. Nah, yang kedua, tulisan persuasif harus hidup dan bersemangat.
tulisan persuasif harus beralasan kuat dan mempunyai argumen-argumen atau pendapat-pendapat yang logis yang masuk di akal. Tulisan persuasif harus bersifat dramatik. Nah, yang berikut tulisan bernada mengkritik. Mengkritik pasti kita tahu dengan istilah mengkomentari. Nah, tulisan yang bernada mengkritik menghasilkan tulisan mengenai sastra. Tulisan yang bernada mengkritik bertujuan menilai atau mengevaluasi karya sastra. Tulisan bernada kewenangan. Tulisan berikut ini atau yang bernada otoritatif menghasilkan karya ilmiah. Tujuan karya ilmiah yang bernada otoritatif ini ialah mencapai suatu gelar tertentu. Secara garis besarnya ada 3 jenis karya ilmiah, masing-masing dengan kewenangannya tertentu. 1. Skripsi untuk mencapai gelar atau sarjana. 2. Tesis untuk mencapai gelar magister. 3. Disertasi untuk mencapai gelar doktor. B. Fakta atau fiksi. Nah, di sini kita akan membahas fakta atau fiksi. Bahwa membaca interpretatif adalah keterampilan menginterpretasikan atau menafsirkan isi bacaan tentang perbedaan antara fakta dan fiksi. Dengan kata lain, hal ini membicarakan tentang perbedaan antara karya tulis fiksi dan non-fiksi, di mana pada tahap pertama, konsep-konsep fantasi dan realitas diperkenalkan dan dijelaskan dengan ilustrasi, kontras, serta membedakan tipe kedua sastra tersebut. Pada tahap kedua, para siswa diajarkan perbedaan fiksi dan non-fiksi, dan diterangkan cara-cara menggunakan sumber-sumber eksternal untuk menentukan realitas orang, tempat, peristiwa-peristiwa dalam cerita tersebut. Perbedaan utama antara fiksi dan non-fiksi terletak pada tujuan. Nah, tujuan narasi non-fiksi seperti sejarah, biografi, dan cerita perjalanan adalah menciptakan kembali apa-apa yang telah terjadi secara aktual. Membaca sifat-sifat tokoh. Membaca interpretatif adalah keterampilan menafsirkan sifat-sifat dan ciri-ciri tokoh atau karakter trait. Pada tahap pertama ini, kepada para siswa diajarkan makna istilah ciri atau trait. Kata ciri, sifat, atau trait di sini mengandung pengertian yang mengacu kepada jenis-jenis karakteristik luar yang konkret, yang mencerminkan kebiasaan, tingkah laku sehari-hari, yang bersifat reflektif, yang sedikit atau sama sekali tidak menunjukkan kecenderungan yang mengandung motivasi tertentu. Menurut F. Fromm dalam Tarigan pada tahun 1982, setiap pribadi mengandung inti yang mempunyai kecenderungan dan ciri-ciri khusus. Kecenderungan ini pribadi adalah upaya untuk mengekspresikan atau mengungkapkan hakikat kepada setiap seseorang. Bobot hakikat kemanusiaan diekspresikan sebagai 1. Kebutuhan akan hubungan. 2. Transcendence. 3. Ketergantungan. 4. Identitas. 5. Kerangka ucuan atau mempunyai cara yang stabil untuk mengenal dan memahami dunia. Nah, di sini ada reaksi yang D, reaksi emosional. Di mana reaksi emosional yang telah melatih keterampilan menafsirkan reaksi emosional suatu karya tulis. Pembicaraan ini dipusatkan pada 2 aspek. Yang pertama, reaksi emosional sang pembaca pada aneka tipe karya sastra. Yang kedua, reaksi emosional terhadap para tokoh di dalamnya karya sastra. Pada tingkat permulaan, para siswa belajar memperkenalkan dan memberikan reaksi-reaksi emosional mereka pada puisi. Nah, Hurlock mengatakan bahwa agar dapat menafsirkan reaksi-reaksi emosional, maka kita terlebih dahulu mengetahui ciri-ciri emosional tersebut. Yang pertama, emosi biasanya kuat, hebat, dan merapi-api. Nah, kedua, emosi sering kelihatannya muncul pada anak-anak
sering memamerkan emosi mereka. Yang ketiga, emosi biasanya bersifat sementara atau tidak kekal. Responsi mencerminkan kepribadian. Emosi sering bergantian kekuatan, dan emosi dapat ditentukan dengan gejala-gejala tingkah laku. Gaya bahasa, keterampilan dan kemampuan menafsirkan gaya bahasa dengan maksud agar para pembaca belajar memahami serta memanfaatkan bahasa imajinatif dengan baik. Menurut Duclos dan Todorov, berbagai bahasa dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan sang pengarang. 1. Aliterasi atau pengulangan bunyi-bunyi yang sama. 2. Antanaklasis. 3. Antitesis. 4. Kiasmus. 5. Oksimoron. 6. Paralipsis. 7. Paronomasia. 8. Silepsis. 9. Zeugma. Nah, yang F, dampak cerita. Suatu keterampilan meramalkan aneka dampak yang mungkin dihasilkan sesuatu cerita. Menurut Anne Friedman, pengarang buku Form and Meaning in Fiction, pernah mengatakan klarifikasi yang agak terperinci mengenai alur, yakni 1. Alur gerak, alur pedih, alur tragis, penghukuman, sinis, sentimental, kekaguman, kedewasaan, perbaikan, penguji, pendidikan, penyikapan, perasaan yang sayang, kekecewaan. Nah, yang ketiga ada aneka tujuan membaca interpretatif. Menurut Otto dan Chester, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam membaca interpretatif, yang dimana tujuan-tujuan tersebut dibedakan atas 3 tingkat. Yang pertama mulai dari tingkat siswa A sampai C atau kelas 1 sampai kelas 2 sekolah dasar adalah sebagai berikut. 1. Mempertimbangkan, memikirkan maksud dan tujuan sang pengarang. Yang kedua, mempertimbangkan sifat-sifat dan motif-motif para tokoh, memerhatikan reaksi-reaksi emosional, memerhatikan tamsil-tamsil yang berhubungan dengan panca indera, meramalkan pengaruh akibat atau dampak-dampak cerita. Nah, yang kedua pada tingkat D sampai E atau kelas 3 sampai kelas 4 sekolah dasar, yaitu menentukan tujuan dan sifat sang pengarang. 2. Menentukan fakta atau fiksi. 3. Menentukan sifat-sifat dan perubahan-perubahan para tokoh. 4. Memerhatikan reaksi-reaksi emosional para tokoh. 5. Memerhatikan gaya bahasa kias yang terdapat pada bacaan. 6. Meramalkan pengaruh atau dampak-dampak cerita, apa-apa saja dampak yang akan ditemukan oleh cerita tersebut. Nah, berikutnya tujuan tingkat F sampai G, mulai kelas 5 sampai kelas 6, adalah mempertimbangkan, memikirkan pendapat sang penulis, menentukan unsur-unsur fakta dalam fiksi, menentukan serta perandingan sifat-sifat, sikap-sikap, perubahan-perubahan dalam motif-motif para tokoh, yaitu mengenali reaksi-reaksi emosional para tokoh, memerhatikan penggunaan kata-kata yang bermakna konotatif dan denotatif. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulan yaitu bahwa membaca interpretatif bertujuan agar para siswa mampu menginterpretasi atau menafsirkan maksud pengarang, apakah karangan itu fiksi atau non-fiksi, atau fakta atau fiksi, sifat-sifat tokoh, reaksi emosional, gaya bahasa dan bahasa kiasan, serta dampak-dampak cerita tersebut terhadap sang pembaca. Baik, demikian hasil presentasi saya pada hari ini. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Atas perhatian Bapak dan teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.